Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita mau hadir di bait suci Tuhan. Untuk kita boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup itu adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita pujian-pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Memberikan kesempatan buat kehidupan kami sekali lagi untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita pujian-pujian ini. Pujian dan syukurku, haleluya, ku datang padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Katakan sadar bila kami ada Tuhan, haleluya. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Kami tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan. Kami boleh agungkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Pujian dan syukurku, katakan ku bawa padamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena anugerah. Katakan bukan bersama jemaat Tuhan, katakan ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku, haleluya, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam, katakan kemuliaan-Mu. Hidupku Tuhan,
di mata-Mu Tuhan. berharga, Engkau buat hidup kami berharga di mata Tuhan karena kebaikan ya segenap hidupku bersembahkan. Semua Tuhan kami ajak berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama katakan dengan segenap hatimu. Amin. Pujian dan syukurku katakan ku bawa padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujikan pujian ini dengan segenap hati. Dia ada di tengah-tengah kita. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan melalui pujian ini. Katakan sadar bila kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena Mari angkat tangan kita bersama-sama katakan, ku tahu hidupku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yeay. Ku tahu hidupku. Haleluya. Adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakan Ku dalam. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berharga di mata-Mu Tuhan. Ya, di mata-Mu segenap hidupku bersembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku Tuhan. Oh, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu segenap hidupku bersembahkan. Semua Tuhan saja katakan, ku tahu hidupku. Pujikan pujian ini dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Ungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyukakan hati Tuhan melalui hidup kami. Haleluya. Amin. Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku berharga. Ya, terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku persembahkan. Bersama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan.
berharga di matamu Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Katakan segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Katakan lebih sungguh lagi, katakan segenap hidupku. Mari sembah Dia. Kami menyembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lawat siap kami Tuhan. Lawat siap kami. Oh, kami tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan buat kami menyembah bekerja pada siang hari ini. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Lawat umat-Mu, lawat umat-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, ujian ini mengatakan bahwa hidup kita adalah hidup sebagai penyembahan di mata Tuhan. Penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Penyembahan yang sejati adalah sikap hidup kita, tingkah laku kita sehari-hari. Apa yang kita perbuat, sudahkah sesuai dengan firman Tuhan? Bukan apa yang mau kita, tapi apa yang mau Tuhan kerjakan kehidupan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjadi berkat buat sesama, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan karena perbuatan kita, karena apa yang kita perbuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup sebagai umat-umat Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku, terima kasih Tuhan, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga
persembahkan. Sekali lagi dengan kesungguhan hatimu katakan, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku, haleluya, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes. Oh, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ucapkan dengan kesungguhan hatimu, amin. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kami berikan kemuliaan yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Memberikan kesempatan satu kali lagi untuk kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan pada hari ini Tuhan. Lawat setiap kami yang hadir pada kesempatan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa kuasai setiap hidup kami untuk kami boleh menyenangkan hati, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang hidup di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Sampai sekarang duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Sampai sekarang duduk kembali. Luar biasa Tuhan Allah kita. Amin. Karena kita diciptakan untuk boleh menyukakan hati Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang baik buat hidup kita. Amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang, menyembah, membawa hatiku. Amin. Membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam, katakan, setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya, Dia Allah yang baik buat hidup kita. Di dalam segalanya kita boleh diberikan kelimpahan. Amin. Haleluya. Bersama katakan, di hadapan kemegahan ku datang, menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam, katakan, setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik. Amin. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
bersama-sama kita pujikan pujian ini dengan senang hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang baik buat hidup kita. Oh, katakan dengan senang hatimu. Di hadapan kemegahmu ku datang. Katakan menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik. Haleluya. Di dalam Katakan bersama-sama. engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, Yes. teramat Dia Allah yang baik buat hidup kita. Puji Dia dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. teramat Baik. Jemaat Tuhan katakan. baik, teramat baik. Dia Allah yang baik buat hidup kita. Amin. Engkau baik, Puji Dia dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. teramat Baik. Sekali lagi jemaat Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Oh. teramat baik. Dengan segenap hati sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita terbaik berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita siap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena Dia Allah yang baik buat kehidupan kita. Kita boleh diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya dalam setiap langkah hidup kita untuk kita hidup benar di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Anggur baru telah dicurahkan buat hidup kita. Shiralalala. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Katakan memulihkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan urapannya Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus Tercurah bagi gerejanya. memulihkan Umat pilihannya. Bersama-sama katakan hari ini. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkannya, belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia bersama. Anggur baru tercurah. Yes. umatmu Amin. dengan Cita. Hingga baru tercurah urapi umatnya dengan kuasanya. Katakan anggur baru. Tengok kanan kirimu. Tercurah Haleluya. Urapi kanan kirimu. Untuk mereka diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan. ketika Minyak baru tercurah. Urapi umatnya. Nyata. Sekali lagi. Anggur baru. Anggur baru tercurah. Penuhi umatnya
Sampai senang kembali Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan mau kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya Roh-Nya yang selalu menolong hidup kita. Karena kita tahu bagaimana hidup kita harus menyukakan hati Tuhan. Karena Dia Allah segalanya buat kehidupan kita. Karena Allah yang mengasihi hidup kita. Mari kita pujian-pujian ini dengan senang hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau beri. Terima kasih buat hati yang baru Tuhan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Katakan Kau ada di setiap jalanku Tuhan, di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama-sama, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Katakan itu bagianku Tuhan, bagianku. Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Selama hidupku Tuhan, hidupku. Katakan ketulusan hatimu, mengasihi-Mu Tuhan, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi-Mu. Katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu, amin. Katakan hati yang baru Tuhan telah berikan, baru Kau berikan, untukku dapat melihat Tuhan. Yes, dapat melihat rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau Tuhan, akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan, di dalam hidupku Tuhan, amin. Oh kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, ya katakan itu bagianku Tuhan, bagianku. Oh Kaulah yang ku pandang, yang ku pandang. Ya Tuhan, hidup. Katakan dengan segenap hatimu, mengasihi-Mu Tuhan, ya amin. Memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Jemaat Tuhan kami ajak bangkit berdiri bersama-sama, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku, amin. Oh dalam hidup, katakan dengan imanmu, kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah
Tuhan, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Jemaat Tuhan katakan pujian ini dengan ketulusan. Segala katakan di dalam hidupku Tuhan. Ungkapkan pujian ini dari hati yang paling dalam di hadapan Tuhan. Bukan sekedar ucapan yang kita keluarkan, tapi itu keluar dari isi hati kita, bahwa Tuhan Allah adalah segalanya buat hidup. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang ku pandang, ku pandang, ya Tuhan, selama hidup. Katakan mengasihimu Tuhan, katakan, amin. Yes, mengasihimu Tuhan, memuliakanmu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, segalanya di dalam hidupku. Haleluya ya Tuhan. Kerajaanmu, katakan kebenaranmu itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang. Terima kasih Tuhan. Selama hidup mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Kaulah segala. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya. Engkau segalanya bagi kami. Tuhan baik buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat baik buat kita. Haleluya. Dia sangat baik buat kita. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita berjumpa di dalam ibadah online hari ini. Minggu tanggal 11 Juli 2021. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Ya, sudah semakin yang sakit beberapa waktu yang lalu sudah semakin sehat, sudah dipulihkan, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu ada. Tuhan senantiasa bersama dengan kita, karena itu janji firman Tuhan. Ketika Yesus lahir dalam dunia, bahkan sebelum Yesus lahir, malaikat katakan anak itu akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami masih boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa, sampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami. Kami rindu mendengarnya, kami rindu mengalami kuasa firman itu. Hamba berdoa setiap kami yang mendengarkan Tuhan, setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, yang sakit kuasa firman mendatangkan kesembuhan, yang susah, yang bimbang, kuasa firman mendatangkan ketenangan dan damai sejahtera, yang dalam keadaan gundah gulana, firman Tuhan datang memberikan ketenangan, yang lemah Tuhan, firman Tuhan datang memberikan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu ya dan amin. Firman Tuhan berkuasa. Kuasa firman tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Berbicara kepada kami, tolong hamba-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah hamba-Mu. Hamba minta kuasa dan urapan dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Engkau yang berbicara, Engkau yang menyatakan firman Tuhan. Kebenaran-Mu Engkau singkapkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama kita akan berkata, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan secara khusus, kalau boleh dibilang edisi khusus, edisi khusus COVID. Tapi saya tidak akan menyampaikan tentang berita-berita tentang COVID yang mencemaskan, yang menakutkan, yang menteror, yang mengintimidasi. Tapi saya akan menyampaikan tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tulis ini dalam catatan saya pada tanggal 17 Juni 2021 jam 11 malam pukul 23.01. Saya menulisnya ini, Bapak Ibu Saudara, ketika saat-saat saya ketika kami terpapar COVID, khususnya saya yang hari itu intimidasi dalam pikiran saya yang mencemaskan dan sebagainya lah. Nah, dan Tuhan sampaikan kepada saya, Tuhan berikan kepada saya hal-hal yang luar biasa ini. Kita buka dulu Alkitab kita dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Silakan Bapak Ibu membuka di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Baik, saya akan bacakan. Bapak Ibu juga bisa membaca di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan menegaskan kita harus memikirkan semua yang benar, yang mulia, adil dan suci, yang manis, yang sedap didengar, apalagi yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, Bapak Ibu Saudara, memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai firman Tuhan ajarkan ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berita-berita COVID, berita tentang bagaimana baik di lingkungan kita maupun di media sosial kita yang kita punya, ada banyak berita yang menakutkan, ada banyak berita yang mungkin mencemaskan, ada banyak berita yang mungkin membuat Bapak Ibu Saudara tidak tenang, khawatir, terintimidasi Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa orang teman yang dia sampai tidak berani buka WA. Karena apa? Karena beritanya seperti itu. Sangat ketakutan. Dia dengar orang bilang COVID, wah dia langsung kayaknya seperti gimana Bapak Ibu Saudara. Nah, Alkitab katakan begini, pikirkan
dimulai dari semua yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari semua yang benar. Baik Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau bagikan begini. Ada 11 momen berharga yang tanpa kita sadari terlewatkan begitu saja dalam keseharian kita. Sebenarnya itu momen berharga. Hal-hal yang sangat berharga yang kita harus menyadari itu karena itu terlewati Bapak Ibu Saudara. Saya menulis ini ketika saya dalam keadaan yang lemah secara fisik, mental, pikiran saya tertekan, ketakutan dan segala macam. Lalu ayat ini muncul Bapak Ibu Saudara. Dan saya menulis satu persatu. Apa momen-momen yang berharga yang terlewat begitu saja. Saya harap Bapak Ibu Saudara sharing ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Membuat kita jadi lebih bijaksana. Membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala situasi, bahkan yang buruk sekalipun. Siap Bapak Ibu Saudara? Sambil Bapak Ibu mendengarkan, sambil Bapak Ibu ingat hari-hari Bapak Ibu Saudara. Ya. Momen yang pertama, apa momen yang berharga yang terlewatkan begitu saja tanpa kita sadari? Yang pertama, ketika seluruh anggota tubuh kita tanpa keluhan dapat bekerja sama. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur lagi. Terlelap Bapak Ibu Saudara. Ternyata seluruh anggota tubuh kita ini bisa bekerja sama. Tanpa keluhan, tanpa ada rasa sakit dan sebagainya. Nah, momen yang pertama. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu bangun pagi. Ketika Bapak Ibu bangun pagi, tersadar dari tidur. Seluruh anggota Bapak Ibu Saudara, anggota tubuh maksud saya, ikut respon. Mata, telinga, kesadaran kita, tangan, kaki, jantung, paru-paru yang mungkin tidak tidur selama kita juga tidur. Tapi kembali seluruh peredaran darah kita yang terlihat dan enggak terlihat mulai bekerja sama Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika ada satu saja anggota tubuh kita yang sakit, ketika kita bangun atau buka mata kita, itu mengganggu seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, ini momen yang berharga. Aktivitas harian kita apa? Ibu-ibu yang di rumah mungkin bangun lebih pagi, lalu mulai masak, mesti mempersiapkan masakan, membuatkan kopi suami, atau mencuci baju. Bapak-bapak yang bangun pagi, ketika bangun sudah ada kopi gitu ya. Atau apa saja. Lalu melakukan aktivitas sepanjang hari kita. Dengan pekerjaan kita masing-masing. Yang di rumah, yang bekerja ke kantor. Melakukan seluruh aktivitas kerja kita. Tanpa ada rasa sakit. Bapak Ibu Saudara. Ini momen yang berharga. Pikirkan itu. Renungkan itu. Betapa berharganya Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh anggota tubuh kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Tanpa ada komando secara khusus. Secara otomatis bekerja, melakukan, bekerja sama, melakukan semua tugasnya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Saya harap momen yang pertama dengan anggota tubuh kita bisa mensyukurinya, kita bisa melakukan yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan momen berharga ini. Ketika salah satu anggota tubuh kita sakit, hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang berat Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua, momen-momen berharga yang terlewatkan tanpa kita sadar. Yang kedua adalah menikmati bau-bauan.
Iya, karena kami bertiga kehilangan penciuman, kami nggak bisa bau Bapak Ibu. Iya, menikmati bau-bauan, mulai dari bau harum sampai bau busuk. Kita senang menikmati bau harum ya, bau minyak wangi, bau apalagi masakan gitu, wah enak Bapak Ibu. Ternyata itu punya pengaruh Bapak Ibu Saudara. Ini momen waktu kita masih bisa mencium bau harum, masih bisa mencium bau bau badan pasangan kita mungkin, bau yang tidak enak, iya, maaf, bau mungkin gas, bau kentut mungkin, sampai bau yang tidak enak Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini momen berharga tanpa kita sadari. Kurang lebih 1 minggu saya kehilangan bau, tidak bisa mencium apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya memang tidak begitu terganggu sih, cuma ada yang kurang memang. Ada yang kurang. Ketika saya butuh seger minyak kayu putih atau bau-bauan dari minyak angin, saya nggak bisa menciumnya. Padahal itu butuh untuk melegakan tenggorokan saya, nggak bisa menciumnya. Ini momen yang berharga. Kelihatan sepele ya, kelihatan sepele Bapak Ibu Saudara. Kelihatan gak pernah terpikirkan. Tapi ini pun anugerah Tuhan buat kita. Amin. Tuhan menciptakan satu indera di hidung kita. Indera untuk mencium aroma bau. Ya, itu berharga. Ya, jangan dibilang bau busuk itu gak berharga. Sampai bau busuk. Kalau kita masih mencium bau busuk, berarti masih normal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita udah gak bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk, wah bahaya. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini momen yang berharga. Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Momen berharga apa yang ketiga yang terlewatkan begitu saja. Menikmati setiap rasa dari makanan dan minuman. Dari setiap kecapan kita. Menikmati setiap rasa dari makanan, minuman, setiap kecapan di lidah kita. Sekalipun air putih, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa rasakan. Ada rasa. Bapak Ibu Saudara. Ketika ada makanan kita langsung makan, wah enak. Tanpa kita sadari. Waktu kita bisa makan roti. Makan makanan yang dimasak oleh istri kita. Kadang keasinan. Kadang kepedesan. Kadang rasanya mungkin anyep. Kadang mungkin terlalu yang buat kita tidak pas. Atau kadang mungkin makanan yang enak Bapak Ibu Saudara yang kita rasakan. Ini momen yang berharga. Serius Bapak Ibu Saudara. Iya. Sejak kita lahir sampai hari ini usia Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu bisa mengecap rasa sebuah makanan. Wow. Kami kurang lebih 8 atau sampai 10 hari. Kami berjuang untuk makan. Kami berjuang untuk makan Bapak Ibu Saudara. Makanan disediakan karena kami isoman, jemaat menyediakan mengirim makanan pagi, siang, dan tetangga kami di rumah kami memberikan makanan untuk malam hari. Berbeda-beda makanan yang kami bisa nikmati makanan itu. Harusnya kami bisa menikmatinya, tapi kami kehilangan rasa. Berjuang Bapak Ibu Saudara. Berjuang untuk kami makan itu. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Iya. Kami ingat ketika dikasih satu menu makanan, soto misalnya. Ya, kemarin makan di sana. Maaf ya nyebut merek ya, karena punya sendiri. Sotonya Mas Yuda. Ingat waktu makan di warungnya.
Wah rasanya enak. Ini kok seperti ini rasanya. Ya Tuhan, rasa yang dulu tuh yang enak itu di mana? Wah berjuang Bapak Ibu Saudara. Ya, berjuang. Pagi, siang, malam kami berjuang untuk makan. Kami tahu kami harus makan. Tapi rasa itu enggak ada. Begitu masuk di mulut sudah rasa sudah enggak bisa, kami enggak bisa membedakan mana gurih, asin, manis, kecut apa ya? Kecut itu apa ya? Asam ya. Rasa asam enggak bisa bedakan Bapak Ibu. Di dalam ini rasa sudah apa ya? Kalau orang Jawa tahu nek gitu ya. Apa ya? Nek gitu ya bahasa Indonesianya ya. Bisa dikasih Tuhan, wah ini anugerah. Ini momen Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak bisa makan sehari 3 kali, bahkan lebih. Dan menikmati setiap makanan. Kita kadang ngomel, apa makanan kok asin gini. Puji Tuhan masih bisa merasakan asin. Apa makanan ini kok anyep. Puji Tuhan masih tahu rasanya anyep. Puji Tuhan, ini momen yang berharga. Nikmati setiap makanan, nikmati setiap masakan yang dimasak oleh istri. Nikmati makanan yang kita bisa beli, nikmati setiap minuman yang bisa kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Rasa manis, rasa aroma makanan apa ya? Loh, sampai jeruk aja kita gak bisa rasakan. Kita gak bisa bedakan mana jeruk, mana apel. Sama rasanya. Iya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ini momen yang berharga. Yang ketiga. Yang keempat. Menikmati rasa ngantuk. Dan detik-detik terlelap sampai terbangun keesokan harinya. Sederhana ya, biasa ya, ngantuk itu biasa ya Bapak Ibu. Tapi ini pun satu momen yang berharga. Ini pun satu momen yang luar biasa berharga Bapak Ibu. Ketika kita bisa ngantuk, rasa ngantuk, gitu, maaf gitu ya mungkin ya. Kita bisa ngantuk, kita bisa rasa apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Ngantuk ya. Kepingin tidur. Dan ini Bapak Ibu Saudara, yang saya rasakan, bagaimana detik-detik saya mulai terlelap, itu enggak bisa. Bapak Ibu menyadari kapan Bapak Ibu terlelap tidur? Enggak sadar. Kita enggak sadar kapan kita terlelap tidurnya. Bapak Ibu menyadari kapan Bapak Ibu bisa tahu-tahu set hilang gitu? Enggak bisa. Enggak menyadari Bapak Ibu. Ini momen berharga. Hari-hari untuk saya terlelap tidur itu susah. Itu enggak bisa saya rasakan. Saya mencarinya. Gimana toh tidur ini? Gimana rasanya tidur ini? Gimana rasanya saya bisa set hilang gitu Bapak Ibu Saudara? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Wow, saya benar-benar menyadari terima kasih Tuhan. Ini momen yang luar biasa. Terbangun tengah malam. Pernah Bapak Ibu Saudara? Menderita enggak kalau Bapak Ibu terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur lagi? Padahal besoknya harus kerja. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu terbangun tengah malam, buang air kecil, kembali lagi ke kamar, lalu bisa tidur lagi. Ini momen berharga Bapak Ibu Saudara, haleluya. Amin. Wow, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menikmati anugerah Tuhan. Momen-momen ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang gak terbayar. Gak terbayar Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Itu enggak terbayar. Tidak bisa membayar dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin.
kita bisa tidur nyenyak. Besok pagi boleh bangun. Bisa bangun dan melakukan aktivitas. Wah, ini luar biasa. Ya. Yang kelima, momen berharga ini. Rasa lelah dan segar yang secara otomatis bergantian mengisi hari-hari kita, yang justru itulah yang menjadikan tubuh kita sehat. Ya, Bapak. Rasa lelah dan segar. Ya, capek gitu ya maksudnya. Wah, seharian kerja capek, lalu istirahat sebentar mungkin ya. Ada orang yang bisa istirahat 10-15 menit. Pak Jokowi pernah ditanya di wawancara Pak Presiden kita. Bapak tidur berapa jam sih sehari? Ya mungkin 3-4 jam. Loh, enggak capek? Saya ini bisa tidur di mana saja, Pak Jokowi bilang. Ya, ketika rasa capek naik helikopter yang suaranya gitu aja saya bisa tidur. Nah, itu Pak Jokowi bilang begitu Pak Ibu Saudara. Nah, rasa lelah dan segar yang secara otomatis bergantian mengisi hari-hari kita, yang justru itulah yang membuat tubuh kita ini sehat. Bapak Ibu Saudara. Rasa lelah lalu kita istirahat, kita bisa tidur, kita makan lalu jadi segar lagi. Perubahan-perubahan ini yang membuat tubuh kita ini sehat. Kalau tidak ada rasa lelah, berarti nggak ada energi yang keluar. Akibatnya apa? Bisa jadi obesitas. Akibatnya apa? Pasti ada sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Yang tidak stabil. Jangan mengeluh, capek bekerja. Bapak Ibu, Saudara, ada banyak orang yang sudah capek tapi tidak punya pekerjaan. Tidak ada penghasilan. Ya. Jangan mengeluh, lelah, capek, bosan, jenuh, mengerjakan pekerjaan harian di rumah, mengerjakan pekerjaan harian di kantor, mengerjakan tugas-tugas di sekolah, ya untuk anak-anak remaja yang kuliah. Jangan mengeluh, karena itu bagian yang harus kita lakukan, dan itu justru membuat tubuh kita ini jadi sehat. Ya. Ini momen yang berharga, Bapak Ibu. Kadang kita capek, dari rasa capek itu kita tahu rasa sehatnya seperti apa, rasa segarnya seperti apa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu momen yang kelima. Momen yang keenam. Yang keenam, ada 11 momen berharga yang tanpa kita sadari terlewat begitu saja. Yang keenam, rasa tenang tanpa kegelisahan yang melingkupi seluruh pikiran dan perasaan kita. Rasa tenang, damai sejahtera kalau bahasanya Alkitab gitu ya, bahasa kekristenan kita. Rasa damai sejahtera, tenang Bapak Ibu Saudara. Di rumah ketika suami atau anak-anak kita yang udah gede-gede udah kerja gitu ya. Kita enggak curiga, kita enggak khawatir mereka di tempat pekerjaan. Itu rasa tenang, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bekerja, mungkin ada yang punya anak kecil lalu anaknya dititipkan ke pembantu di rumah, mungkin. Dan kita rasa tenang, tanpa khawatir anak kita ngapa-ngapain. PRT kita yang tidak baik. Rasa tenang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Rasa tenang ketika kita sehat. Ketika Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita.
Ketika kita tidak kekurangan atau mungkin kita punya kebutuhan tapi belum ada jawaban, tapi ada rasa tenang di dalam hati kita. Ini momen berharga. Amin. Ini anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu tidak merasakan sebuah kegelisahan yang menyerang kita. Kegelisahan yang menghantui kita. Kegelisahan yang mengusik kita. Kalau kita ngalami kegelisahan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, aduh, apa yang kita kerjakan tidak enak. Contoh aja, contoh gampang ya. Pergi nih dari rumah, mungkin ke Kudus atau ke Semarang. Dalam perjalanan yang sudah cukup jauh sampai di Kudus mungkin. Lalu kita ingat, mungkin satu keluarga kita berangkat. Tadi kompor sudah dimatiin belum ya? Gimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ketika itu terucap, istri kita ngomong, tadi kompor sudah dimatiin belum ya? Loh, lah gimana? Loh, lah kayak gitu Bapak Ibu. Kira-kira gelisah enggak selama perjalanan? Mau pulang ini sudah jauh, pulang nanti balik lagi, sudah kehilangan waktu berapa jam. Ya kalau memang belum mati. Kalau kompor di rumah ternyata sudah mati bagaimana? Hendak enak loh. Wah, mikirnya macam-macam toh. Enggak cuma mikir kompor. Mikirnya apa? Kalau terjadi kebakaran, waduh, surat-surat berharga di rumah, akte-akte mungkin di mana. Lalu di rumah ada sepeda motor, ada piaraan kita, ada anjing, tanaman, aduh tetangga, udah macam-macam, udah asumsinya sudah macam-macam. Itu kan Bapak Ibu ya? Nah, ini momen yang berharga. Ketika Bapak Ibu mengalami rasa tenang, melewati hari-hari Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mengalami kesulitan, tapi ada rasa tenang. Sumber ketenangan hanya dari Tuhan. Amin. Sumber ketenangan hanya dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Ini momen yang berharga Bapak Ibu Saudara. 7. Kita dapat melewati satu hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik, kita bisa melewati itu. Dan kita dalam keadaan baik-baik saja. Ya, ini momen berharga. Setiap malam ketika kami berdoa, kami selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan bisa lewati hari ini ya. Tadi hari ini ngapain aja hari ini ya? Oh tadi gini, oh iya. Tadi pergi ke sana, tadi melakukan ini, tadi banyak hal yang kita lakukan. Kita bisa melewatinya Bapak Ibu Saudara. Momen-momen kita isoman, kemarin minggu lalu saya sampaikan. Aktivitas kami hanya di kamar, di ruang tengah, lalu di dapur. Kamar, ruang tengah, dapur. Dapur, ruang tengah, kamar. Itu saja. Aduh hari ini gimana ya? Ketika bangun pagi, kami bisa mikir, hari ini gimana ya? Kita bisa melewati hari ini enggak ya? Sakit enggak ya? Bisa makan enggak ya? Bisa minum enggak ya? Bisa tidur enggak ya? Kami melewati jam demi jam. Seolah-olah jam itu ngikuti kita kemana aja kita pergi. Jam itu ngikuti kita aja kemana. Jam 10, jam 12 siang, sudah jam 3, sudah jam 4, jam 5, jam 8 malam, jam 9 malam, jam 11 malam. Kok belum bisa tidur? Jam 12 malam, kok mata ini masih melek? Jam 1, kok gak bisa nyenyak tidurnya? Gelap. Gak ada suara mana-mana. Karena tetangga juga bisa tidur semua. Kita bisa melewatinya. Terlelap beberapa jam. Bangun pagi. Puji Tuhan ya.
udah bisa melewati hari kemarin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ini pun momen berharga. Amin. Ini pun saat-saat yang berharga. Sadari Bapak Ibu Saudara. Sadari benar. Ya. 1 detik berharga. Sama berharganya dengan 1 jam. Sama berharganya dengan 1 menit. Sama berharganya dengan 1 hari. Sama berharganya dengan hari-hari yang kita lalui. Amin. Amin. Jangan lewati 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik. Tanpa kita bisa melihat Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Yang ke-8. Momen berharga apa? Momen berharga berupa gini. Kesadaran bahwa apa yang kita punya tidak dapat menolong kita 100%. Kita hanya seonggok tanah, debu tanah yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup. Ya, kesadaran bahwa yang kita punya tidak dapat menolong kita 100%. Saya masih punya uang untuk membeli obat karena isoman, enggak di cover. Tapi apakah yang saya beli, obat yang bisa saya beli itu menyembuhkan? Tidak bisa seketika menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah minta tolong Mas Agus, Mas, saya minta tolong dong, saya kepingin beli lumpia. Mas Agus beliin saya lumpia, karena kami masih isoman. Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa. Maksudnya begini, ketika saya makan enggak ada rasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sadari bahwa kehidupan kita ini ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Apa ya, kan lupa kata-katanya. Semua yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ini seonggok tanah. Satu kali kita akan kembali lagi menjadi tanah. Jangan cuma mengejar harta. Jangan cuma mengejar tahta. Jangan cuma mengejar popularitas. Jangan cuma kejar kenikmatan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak semua yang kita punya itu bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah diberkati dengan pekerjaan, dengan keuangan, dengan harta benda, mengucap syukurlah, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah itu untuk mengerjakan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya membangun untuk diri sendiri, tapi bangunlah juga untuk orang lain. Amin. Haleluya. Yang ke-9, masih kurang 2 lagi. Momen berharga apa? Yaitu begini. Kebergantungan kepada Tuhan setiap detik. Bukan cuma setiap menit, setiap jam, tapi setiap detik. Dan keberserahan kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Kebergantungan kepada Tuhan setiap detik, Bapak Ibu Saudara. Kami terus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong.
Saya tidak mau buka pintu atau buka keran kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan kok tidak melindungi, menjaga, memproteksi saya? Kenapa Tuhan kok membuat saya seperti begini? Bapak Ibu saudara kasih itu enggak? Kita perlu bergantung sama Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan membuat begini, membuat kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, pasti kita bergantung kepada yang lainnya. Betul? Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, pasti kita akan bergantung kepada apa? Kepada orang lain, kepada harta benda, kepada keuangan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan mengecewakan kita. Itu bisa membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Ini momen yang berharga. Ketika dalam keadaan baik-baik saja, bergantunglah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan keberserahan kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Jangan salah menilai. Tuhan bukan mengirimkan COVID buat kita alami. Tuhan bukan mengirimkan situasi kekurangan pada Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan mengirimkan situasi konflik buat kita. Enggak. Saya percaya dan Alkitab juga katakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Nah, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat betapa besar kemurahannya buat kita. Amin. Yang ke-10, momen berharga apa? Yaitu kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam canda mereka, di dalam tawa, marah, senyuman, cemberut, cerita-cerita, kejengkelan yang dibuatnya, apa saja dah. Iya. Pernah nggak marah dengan pasangan kita? Apa? Sering? Ya, mungkin sering. Ya, mungkin. Pernah nggak kita jengkel dengan anak kita? Jengkel dengan orang tua kita? Dengan bos, dengan pemimpin? Lihat, itu orang-orang di sekitar kita. Kebersamaan dengan mereka ini momen yang berharga ternyata, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika salah satu anggota keluarga kita yang harus kembali kepada Tuhan, kita hanya bisa mengingat kenangan masa lalu tanpa bisa mengulanginya kembali. Jangan biarkan amarah terus menguasai kita. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Rugi. Kita yang rugi. Amarah itu bagian dari semua kebersamaan. Mengisinya. Tapi jangan biarkan amarah itu mendominasi seluruh kebersamaan kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Jangan biarkan kecewa itu mendominasi kehidupan kita. Kecewa dengan si A, si B, si C, kecewa dengan Tuhan mungkin Bapak Ibu Saudara. Itu kebersamaan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang jadi momen-momen yang berharga. Jadi momen yang berharga. Ambil waktu dengan istri, dengan suami, Bapak Ibu Saudara, ngobrol. Dulu kita kalau gegeran gimana ya? Dulu kalau kamu ngambek seperti apa ya? Dulu kalau saya ngambek seperti apa ya? Lucu ya, gitu. Ya. Ini momen-momen yang berharga. Kebersamaan bersama dengan orang-orang yang kita kasih, kita cintai. Bisa dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, tetangga, teman gereja, teman kantor, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan mertua, dengan kakak, adik. Wah, jangan lewatkan. Ya. 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Alkitab katakan, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Amin. Ini momen berharga Bapak Ibu Saudara. Ya, yang bekerja jangan terus sibuk dengan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah itu perlu Bapak Ibu Saudara.
Orang rumah perlu. Perlu canda kita. Perlu mendengar suara keras kita. Hei, jangan gitu. Mungkin ya. Perlu. Itu baik bagus. Ya, itu mengisi hari-hari kita yang akhirnya satu kali ketika kita merenungkannya, kita akan mengucap syukur terima kasih Tuhan buat orang-orang yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di sekitar saya. Yang terakhir, mohon berharga apa? Uluran kasih, perhatian, doa-doa, kata-kata yang menghibur, yang menguatkan. Kalau coba kita renungkan, ternyata itu membawa kebahagiaan tersendiri. Mendatangkan sukacita tersendiri. Kami keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang memberikan perhatian kepada kami. Terima kasih banyak buat doa-doa yang dinaikkan. Sekali Bapak Ibu Saudara mungkin tidak ada kesempatan untuk mengirimkan makanan buat kami ketika kami sakit. Enggak jadi masalah buat kami. Kami tahu Bapak Ibu Saudara berdoa di rumah buat kami. Kami tahu ada hati yang Bapak Ibu kasih. Hati yang penuh kasih yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Demikian juga ingat orang-orang yang di luar Bapak Ibu Saudara. Di lingkungan Bapak Ibu Saudara. Di sekitaran Bapak Ibu Saudara. Kadang ekspresi kasih mereka tidak terang-terangan. Tapi kita bisa merasakan bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi kita. Kadang omongan yang tidak enak itu wah menyakitkan kita. Tapi kita tahu di balik omongan yang tidak enak itu ada perhatian, ada kasih yang diberikan buat kita. Ya, wow, luar biasa. Ya. Setiap WA yang saya terima, semangat ya Pak Yusuf. Ya. Tuhan menyertai Pak Yusuf. Semangat ya Pak, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya Pak. Wah, ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya dapatkan stiker, lalu saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. PPKM, percayalah pasti Kristus menolong. Iya. Loh, kata-kata ini Bapak Ibu Saudara, ini bisa menjadi kekuatan buat kita. Iya. Ya. Uluran kasih, perhatian. Ada yang WA beberapa waktu, gimana Pak Yusuf kabarnya? Gimana kondisi Bapak Ibu? Gembala. Wow, itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Doa-doa yang mungkin kami nggak dengar. Saya langsung telinga kami. Jujur Bapak Ibu Saudara, kami bisa melewatinya. Kami tahu, jujur kami tahu bahwa itu ada doa yang Bapak Ibu naikkan kepada kami. Demikian juga kepada orang-orang sekitar kita. Ada doa yang dinaikkan untuk Bapak Ibu Saudara. Itu menguatkan kita. Itu membuat kita mampu berdiri. Membuat kita mampu berjuang. Membuat kita mampu bertahan. Membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. 11 momen berharga ini. Kiranya ini menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Mengingatkan kita. Untuk hari-hari ke depan kita. Kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita melaluinya dengan rasa syukur. Kita menjalaninya dengan iman dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sampai pada akhirnya kita bisa menyelesaikan pertandingan yang baik. Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita melaluinya bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Keluarga kecil kita, keluarga besar kita, dan banyak lagi orang-orang lain. Teman, kerabat, siapa saja. Dan itu sangat berharga buat kita. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Satu pujian yang beberapa kali ini keluar dari mulut kami ketika kami menyanyi, ketika kami sakit. Bahwa Tuhan menjadi andalan kita. Ada mujizat karena Tuhan itu dahsyat. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi dari awal. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Renungkan setiap momen berharga. Bisa bergandengan tangan dengan istri, dengan anak-anak. Suami istri bisa saling peluk. Makasih Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat ketenangan. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh sehat. Terima kasih kami boleh bisa mencium bau aroma, rasa makanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebersamaan dengan orang-orang sekitar kami. Terima kasih buat perhatian dari kami berdoa buat orang-orang sekitar kami, memberikan perhatian, memberikan doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami ini hanya debu dan tanah. Kami menerima kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, katakan bersama-sama, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi, Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
dengan iman, katakan hanya Yesus. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Percaya Dia lebih tahu. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang sekali lagi, haleluya, dengan iman dan berserah kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang tetapkan hati Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus penolong yang imani bahwa hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih, terima kasih. Semua anugerah-Mu, semua kebaikan-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Percayalah, seperti Yesaya 41 ayat 13 katakan, aku memegang tangan kananmu, ya aku Tuhan Allahmu, dan aku berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Mulai dari keluarga inti, keluarga besar, siapapun itu. Sekalipun untuk orang yang menjengkelkan Bapak Ibu Saudara, naikkan doa buat mereka. Karena mereka ada, Tuhan tempatkan di antara kita. Supaya kita melakukan bagian kita dengan penuh kasih. Supaya ada bagian yang kita bisa lakukan untuk mereka. Tuhan izinkan Yudas ada di antara mereka. Di dalam lingkungannya Tuhan. Tuhan tahu ada Petrus yang sempat mengkhianati. Ada Thomas yang masih ragu. Ada Filipus
yang masih tidak tahu bahwa itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan izinkan semuanya itu. Orang di sekitar kita, ada di antara kita. Supaya kita melakukan bagian kita untuk mereka. Kita mengekspresikan kasih kita kepada mereka. Supaya kita bisa melihat kemurahan Tuhan yang lebih besar. Itu nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat momen-momen yang berharga yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa laluinya bersama dengan Tuhan. Melewatinya. Hari-hari yang berat. Hamba berdoa mungkin ada sedang jemaat Tuhan yang sampai dengan hari ini. Mungkin ada momen-momen berat yang masih mereka harus tanggung. Ada beban yang berat yang mereka masih harus pikul Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menguatkan tangan mereka. Engkau menegarkan tangguh mereka. Untuk mereka mampu menahan beban itu. Engkau membuat kaki mereka seperti kaki rusa. Yang bisa berjejak ke gunung-gunung. Berlari menghampiri air yang tenang. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang mengadakan mujizat. Engkau yang mencukupkan. Engkau yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Buat dinamika kehidupan yang kami bisa lalui sampai dengan hari ini. Bahkan hari-hari ke depan kami percaya ada hal-hal yang jauh lebih indah, jauh lebih baik yang Tuhan sedang sediakan buat kami. Di mana kami harus terus berjuang, mempertahankan iman. Kami terus melakukan pekerjaan kami, bagian kami. Kami mungkin harus berjeri lelah. Terima kasih Tuhan, itu bagian yang harus kami lakukan. Dan kami percaya ada sukacita, ada kebahagiaan, damai sejahtera yang Tuhan juga berikan pada kami. Ada berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Ada momen-momen berharga yang secara ajaib Tuhan berikan. Yang mendatangkan kebahagiaan buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengarkan dengan firman Tuhan ini. Engkau sendiri yang berbicara. Yang menunjukkan, yang menuntun. Biar setiap kami boleh mengalami betapa dekatnya Tuhan bersama dengan kami. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita percaya bahwa anugerah yang terbaik dari Tuhan, Tuhan senantiasa berikan buat kita. Puji Tuhan, kegiatan minggu berjalan, Bapak bisa dengarkan nanti di grup GBI keluarga, ya keluarga GBI Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tundukkan kepala kita, Bapak Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong segala aktivitas sisa hari ini bahkan hari-hari yang ke depan. Seminggu ke depan, membentang depan kami percaya ada anugerah lebih yang Tuhan berikan buat kami. Ada berkat, ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Segala sesuatu yang terjadi kami percaya itu seizin Tuhan dan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan buat kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan sebentar sidang jemaat akan memberikan persembahan ke gereja. Mereka akan datang untuk memberkati persembahan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan dan juga berkat bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang akan menaburkan itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tatakan tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat. Terimalah segala berkat di dalam damai sejahtera Bapa di sorga. Dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan, berkat kesehatan tubuh jasmani, serta terimalah berkat-berkat rohani. Membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus dan nama Tuhan dimuliakan melalui Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkatnya mulai hari ini. Sampai selama-lamanya, sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.